Tanah Terakhir oleh Ade Elsa Hercani Advisory 11C. Pagi di desa Sembung dulu selalu dimulai dengan suara ayam dan bau tanah basah. Sekarang, suara yang paling sering terdengar adalah mesin pemadat jalan dan palu dari proyek villa baru. Ningsih masih ingat, dulu ia bisa memanam padi 3 kali setahun, air melimpah, dan warga saling bantu kalau musim tanam tiba. Tapi semua berubah sejak lahan-lahan di sekelilingnya dijual untuk proyek pariwisata. Bu, mungkin sudah waktunya kita jual juga, kata Wayan, adiknya, suatu sore. Harga pupuk makin mahal, panen juga gak seberapa. Ningsih tak menjawab. Ia menatap sawahnya yang mulai retak seperti kulit tua yang kehilangan air. Ia tahu Wayan benar, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang enggan dilepaskan. Bukan hanya tanah yang hilang, melainkan juga kenangan tentang hidup yang dulu sederhana dan penuh arti. Semakin hari, desa semakin ramai oleh orang asing. Mobil-mobil mewah melintas di jalan yang dulu becek. Anak-anak muda yang dulu membantu di sawah kini bekerja sebagai pelayan atau satpam villa. Gaji memang lebih besar, tapi mereka untuk orang luar, bukan untuk tanah mereka sendiri. Suatu hari, irigasi menuju sawah Ningsih dialihkan untuk proyek. Air berhenti mengalir, tanaman padinya mengering sebelum panen. Ia pergi ke kantor desa berharap ada keadilan. Tapi Pak Harta hanya berkata, "Sabar ya Bu, ini demi kemajuan desa. Kalau semua sawah jadi villa, siapa yang mau tanam padi untuk makan kita sendiri, Pak?" Pertanyaan itu tak pernah dijawab. Beberapa bulan kemudian, tanah Ningsih diminta untuk dibebaskan. Ia akhirnya menyerah dan menjualnya. Dengan uang hasil jual tanah, ia pindah ke pinggir kota dan membuka warung kecil. Awalnya warung ramai, tapi lama-lama sepi. Banyak warga desa yang dulunya menjadi pelanggan kini juga pindah atau kehilangan pekerjaan. Harga kebutuhan naik karena banyak toko baru milik orang luar, sementara mereka yang dulu punya tanah kini membayar kontrakan di tanah yang dulu mereka tanami sendiri. Suatu hari, Wayan datang berkunjung. Ia tampak kurus dan lelah. Proyek villa tempatnya bekerja juga sudah selesai dan sekarang ia menganggur. "Bu, tanah kita udah jadi kolam renang. Anak-anak turis mandi di situ. Kadang aku bantu bersihin airnya. Aneh rasanya, Bu," katanya pelan. Ningsih hanya menatap langit. "Dulu air itu menghidupi padi kita," jawabnya. "Sekarang cuma buat main." Wayan menunduk. Tak ada lagi yang bisa mereka katakan. Malam itu Ningsih duduk di depan warung yang sepi. Lampu-lampu villa di kejauhan berkilau terang. Tapi bagi dirinya semua cahaya itu terasa dingin. Ia sadar kehilangan tanah bukan hanya kehilangan sumber penghasilan. Itu kehilangan arah itu. Di desa dulu, semua orang punya tempat, punya peran, punya kebanggaan. Sekarang, semua berubah jadi angka di lembar jual beli. Desa Sembung memang tampak makmur di mata turis. Jalannya bagus, bangunnya modern, tapi di balik itu, warganya tercerai. Ada yang pindah ke kota, ada yang jadi pekerja harian, ada juga yang menyesal karena uang hasil jual tanah cepat habis. Tak ada lagi upacara tanam padi, tak ada gotong royong, tak ada tawa di pemotong. Bagi Ningsih, kemajuan yang dijanjikan ternyata bukan kehidupan baru, tapi akhir dari yang lama. Malam menjelang, ia menutup warungnya dan mengambil kotak kecil dari bawah ranjang. Di dalamnya ada segenggam tanah yang kering yang dulu ia ambil sebelum sawahnya dijual. Digenggam erat. "Biar nanti anakku tahu," bisiknya. "Dari tanah beginilah dulu kita hidup, sebelum dunia memutuskan bahwa yang berharga hanyalah yang bisa dijual." Nah, itu dia cerita pendek dari Ade Elsa Hercani yang berjudul Tanah Terakhir.
Itu dia, terima kasih.